Karena dalam serangan cyber ini selalu analisanya dua aja. Ini state actor atau non state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu. Kalau karena nyerang negara, alhamdulillah berat. Kayak berapa bulan lalu Saudi Arabia, pemerintah Saudi Arabia diserang oleh hacker-hacker Iran. Benar-benar. Karena negara aktornya. Itu berat. Parah. Dan kita berharap semoga nanti kita laporkan secara berkala Ibu Ketua dan seluruh anggota Komisi 1 tentang perkembangan pemulihan PDNS 2 Surabaya. Karena dari tahap yang sudah kita lakukan, paling tidak identifikasi, deteksi, proteksi juga kita lakukan terhadap PDNS 1, terus juga ini kita terus lakukan pemulihan dalam waktu yang segera dan secepatnya. Saya pikir itu dari kami. Terima kasih. Sedikit terakhir, Bu Ketua. Bu Ketua, Pak boleh Menteri, sebentar berapa yakin pendalaman sih data sedikit? itu bisa kembali? Data bisa kembali itu seberapa yakin? Gini, itu informasi nggak bisa saya sampaikan secara terbuka. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu nanti kita bilang beres nih, dia dengar, dia sikat lagi hackernya, gitu loh. Biar aja itu nanti informasi akan saya sampaikan secara tertutup, ya Bu. Yang penting kita tetap optimis. Begitu. Tapi saya prihatin, Pak. Bapak bersyukur di tengah serangan yang hebat begini bagi negara, Pak. Mengucap alhamdulillah, ini ya bagus, disyukuri. Tapi menurut saya lebih tepat innalillahi, Pak, daripada alhamdulillah, Pak. Orang kena musibah. Karena ini persoalan national security, Pak. Yang saya ungkap tadi itu punya BAIS, punya Polri, Pak. Dijual bebas filenya sekarang, bahkan bisa di-download. Begitu kok alhamdulillah, Pak. Harusnya innalillahi, Pak. Menurut saya, kalau sikap kita begini, Pak, innalillahi betul, Pak. Ini soal keamanan nasional, Pak. Yang tadi dari Telkom, Windows itu hanya untuk backup apa? Kan pintu masuknya justru dari situ, Pak. Masuk ke seluruh server, Pak. Jangan mengecilkan, Pak. Hai Jokowi, Miss Juliet. kemana lu? Negara kamu bikin kacau, balau, ya kan? Sekarang ini Kominfo lagi diretas. Kamu tidak ada bersuara, kamu sibuk banget rapat-rapat bagaimana memenangkan Kaisang sama Bobby. Negara ini kamu bikin nggak peduli, kamu bikin kacau nggak peduli. Negara ini mau kacau, mau apa, nggak peduli. Yang bagaimanapun caranya harus memenangkan anak dan menantunya. Yang penting kekuasaan. Heran ya, gue nyesel loh milih dia dulu. Nyesel banget. Negara ini dibikin hancur. Dolar naik, semua naik. Semenjak dipimpin sama Jokowi, dolar meroket. Hah? Terus mau gimana? Aku heran, surveinya itu yang disurvei itu hantu-hantu atau gimana ya? Kok sampai kepuasan masyarakat tuh sampai 75% tuh masyarakat yang mana? Yang disurvei mau gaib? Hah? Yang tikus-tikus yang digorong-gorong itu yang kamu survei? Semua menteri-menteri yang kamu ambil gak ada beres. Seperti Budiari itu. Emang paham dia? Hah? Tentang jabatannya dia? Tentang teknologi begitu paham gak Budiari? Budiari itu hanya seorang pendukung elu yang kamu dapat, yang kamu kasih ini semua pendukung kamu kasih jabatan, nggak peduli dia mampu apa enggak. Negara ini hancur gara-gara lu. Selalu waras. Enggak akan. Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja ini. Ya, izin stick videonya sedikit. Salam cerdas hukum.
Pusat Data Nasional diserang hacker, negara diminta menebus 8 juta US dollar atau kurang lebih sekitar 131 miliar rupiah, dan pemerintah tidak mau membayar tebusan karena tidak ada jaminan bahwa data tersebut akan dipulihkan. Ini pemerintah bagaimana nih, khususnya Kominfo, terhadap persoalan ini? Artinya masyarakat Indonesia khususnya mempercayakan kepada pemerintah dalam menyimpan data-data nasional, ya, khususnya untuk masyarakat ataupun rakyat seluruh Indonesia ini, dan juga data-data negara yang ada di Pusat Data Nasional ini. Sementara di satu sisi, Kementerian Agraria akan menerbitkan sertifikat digital atau elektronik yang akan disimpan di server pemerintah, yang dimana data tersebut tersimpan dan dipelihara oleh negara. Lalu tidak ada jaminan dalam menjamin kepastian daripada data-data tersebut, sehingga cenderung sangat lemah dan mudah sekali diretas oleh hacker. Bagaimana kepastian hukum masyarakat dalam menyimpan data tersebut, dan dalam mereka menjamin bahwa data mereka tersebut tidak akan dihack dan tidak akan hilang? Sertifikat yang berbentuk manual aja sering terjadi persengketaan atau persoalan. Bagaimana dengan sertifikat digital yang tidak bisa dipercaya teknis penyimpanan tersebut akan menjadi aman untuk masyarakat itu sendiri? Salam cerdas hukum semuanya. Semoga Indonesia baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih lo lihat nih, hacker yang meretas Pusat Data Nasional Indonesia minta uang tebusan 131 miliar. Gue heran banget sama mereka itu. Mereka ngapa sih hobi banget gitu ngasih bahan roastingan ke orang-orang. Jadi kita tuh nggak usah capek-capek searching di Google bahan roastingan ini, bahan roastingan itu, nggak usah. Itu udah ada otomatis gitu, udah ada template. Dan hal yang pertama kali muncul setelah gue baca berita itu tuh ini nih. 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista. Jadi emang benar apa yang dibilang Pak Anies itu, pertahanan bukan cuma tentang perang, bertahan, membeli alat-alat berat, alutsista, tapi ada yang namanya cyber attack. Dan itu juga tugasnya Kementerian Pertahanan gitu. Jadi kalau ada ancaman di depan mata, kenapa kita harus antisipasinya yang nggak di depan mata gitu, maksud gue gitu loh. Seru ya kalau ngerosting sebelah sini, ada aja bahannya gitu, seru. Terus lagi ngapain sih itu hacker, kurang kerjaan banget ngeretas Pusat Data Nasional ya. Lu minta 131 M nih ya, ini dari pusat dikasih, nih kasih aja lah 131 M lah biar dia diam. Begitu turun ke bawah nih, oh maaf ya ada pajak 100 miliar, jadilah 30 M tuh, 31 M. Nah turun lagi tuh ke bawah, aduh ada uang distribusi duit nih 30 miliar aja gitu, tinggal 1 miliar tuh. Habis itu turun lagi ke bawah, aduh maaf ya ini ada subsidi kantong pejabat sebesar 999.900.000 rupiah. Nanti nyampe ke lu nih hacker nih, kalau lu nonton video ini nyampe ke lu tinggal cepet dah, lu cukup beli bakso doang. Nah, itulah menteri hasil telunjuk Pak D. Jokowi yang saya kira memang bukan bidangnya dan tidak ahli di bidang tersebut, tetapi mampu dipercayakan oleh Pak D. Jokowi karena berdasarkan beliau adalah ketua dari Projo yang memenangkan kemarin-kemarin pada saat Pak Jokowi mencalonkan presiden. Dari sini sudah terbukti bahwa Pak D. Jokowi tidak pernah berpikir persoalan bagaimana nasib bangsa ke depannya, bagaimana negara ini ke depannya. Yang dipikirkan hanyalah sebuah kekuasaan dan kekuasaan. Terbukti hari ini negara mengalami masalah yang begitu hebat, tetapi beliau sibuk untuk cawe-cawe kiri kanan bagaimana agar bisa memantapkan anak untuk bisa melenggang di pilkada. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak panjang lebar dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga kalian sehat selalu dan tetap berada di barisan penegak keadilan, tetap semangat, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.